mahasiswa membeli beragam makanan di sekitar kampus, baik berdasarkan harga, porsi, maupun rasa. Tapi, pernahkah kalian berpikir bagaimana perjalanan makanan sebelum sampai ke tangan kita? Hari ini, kita akan melihat bagaimana proses makanan disiapkan, diolah, hingga disajikan kepada konsumen, serta mengamati beberapa hal yang dapat menjaga keamanan pangan. Bahan yang berkualitas menjadikan langkah awal untuk menghasilkan makanan yang aman dikonsumsi. Jika bahan sudah rusak di awal, maka penurunan atau kualitas makanan juga ikut menurun. Penyimpanan makanan yang baik mampu menjaga kesegaran makanan dan juga mencegah pencemaran silang. Kebersihan tangan, peralatan, dan area memasak menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan makanan, karena makanan yang sudah matang dapat terkontaminasi apabila proses pengolahannya kurang higienis. Makanan yang disimpan dan disajikan dengan baik akan lebih terlindungi dari debu, serangga, maupun pencemaran dari lingkungan sekitar. Langkah-langkah sederhana tersebut dapat membantu mengurangi risiko gangguan kesehatan seperti mual, muntah, sakit perut, maupun diare akibat makanan yang terkontaminasi. Pada kali ini, kami dari kelompok 3 HIP 1A akan melakukan observasi tempat makanan. Di balik kelezatan seporsi makanan, ada satu hal yang tidak boleh kasat mata, yaitu kebersihan. Hygiene dan sanitasi bukan cuma soal estetika atau kerapian, tapi merupakan fondasi utama untuk memastikan setiap hidangan yang disajikan aman, sehat, dan bebas dari kontaminasi bakteri. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, kami menemukan beberapa titik kritis terkait hygiene dan sanitasi. Pertama, pada aspek hygiene perorangan, masih ditemukan penjamah makanan yang tidak menggunakan APD seperti celemek, penutup rambut, serta mengolah makanan dengan tangan telanjang tanpa tongs atau sarung tangan. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai sanitasi lingkungan, di mana di sini kami menemukan adanya tempat sampah yang dibiarkan terbuka, juga alat dan bahan-bahan makanan yang dibiarkan terbuka begitu saja. Hal ini memicu datangnya faktor pembawa penyakit. Meskipun hidangan ini terlihat lezat, namun dalam prosesnya kita masih menemukan adanya masalah hygiene sanitasi seperti bahan makanan yang dibiarkan terbuka serta penjamah yang belum menggunakan APD lengkap. Hal ini tentu memperbesar risiko terjadinya kontaminasi silang sebelum makanan sampai ke meja saji. Oleh karena itu, pada tahap penyajian ini, penerapan prinsip sanitasi harus diperketat sebagai langkah pencegahan terakhir. Makanan yang sudah matang wajib segera disajikan menggunakan alat bantu seperti capitan atau sarung tangan bersih dan tidak boleh disentuh langsung dengan tangan telanjang. Baik, sebelumnya mohon izin untuk wawancara ya Ibu. Izin bertanya mengenai kira-kira bahan-bahan yang digunakan itu biasanya dibeli setiap hari atau beberapa hari sekali saja? Setiap hari. Oh, setiap hari membeli. Lalu bagaimana cara memilih bahan yang masih segar? Ya, lihat ya bahannya. Ya. Oke, baik. Apakah di sini ada pemasak atau langganan tertentu untuk mendapatkan bahan makanan-makanan ini? Ada langganan tertentu sih. Ya, nanti kan kita pesan terus baru ambil gitu. Oh, oke. Kira-kira untuk pada pengolahan makanan, adakah penambahan pengawet dan juga MSG? Tidak pakai. Bahan-bahannya nggak ada. Paling aku pakai kaldu jamur gitu kan buat penyedap aja. Oh iya, baik. Kalau micin nggak pakai. Mengapa tahap penyajian yang kita lihat sekarang ini menjadi sangat krusial? Karena penyajian adalah garis pertahanan terakhir sebelum makanan ini masuk ke dalam tubuh konsumen. Ketika di tahap persiapan dan pengolahan sudah terjadi celah kelalaian, maka di tahap penyajian inilah kita harus memutus rantai kontaminasi tersebut. Sepiring nasi hangat dan lauk berbumbu ini mungkin terlihat bersih secara kasat mata, namun prinsip hygiene sanitasi mengajarkan kita bahwa bersih tidak selalu berarti aman dan mikroorganisme merugikan. Dari berbagai hasil temuan yang telah kita dapati, beberapa langkah pengendalian harus segera dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini dari akarnya. Yang pertama, rekayasa teknik. Ini bisa mengganti tempat sampah terbuka dengan model injak atau pedal bin. Juga harus memastikan ketersediaan wastafel khusus cuci tangan di area dapur. Lalu yang kedua, pengendalian administratif. Terapkan SOP kebersihan yang ketat,
kerja dilarang mengobrol di dekat area pengolahan makanan, dan buat jadwal pembuangan sampah secara rutin. Yang ketiga, APD. Penyedia usaha wajib memfasilitasi APD standar keamanan pangan, seperti menggunakan sarung tangan, hairnet, dan mouth shield nika. Dengan ini, kontaminasi makanan dengan bakteri pembawa penyakit bisa teratasi. Makanan yang higienis dan bersih, awal dari tubuh yang sehat dan penuh energi. Jangan lupa terapkan langkah-langkah tadi di kehidupan kalian ya. Sampai jumpa!